Namo Buddhaya, selamat malam Bapak, Ibu, dan kalangan kita, sedharma yang berbahagia. Selamat datang di Dhammasaka Kaca Online Season 7 episode ke-35, hari Senin 22 Juni 2026, live di YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi, dan dapat bergabung di Zoom kita. Senang sekali saya Fani dapat memandu acara pada malam hari ini mengusung tema yang sangat indah dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketenangan bisa dilatih. Mengawali jalinan karma baik kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Tri Ratna dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambudo bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Udah ya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Namo Sanghaya. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Dhammapada yang akan menuntun dan mengondisikan pikiran kita sebelum menerima pembabaran Dharma pada malam hari ini. Kepada Saudari Melani, waktu dan tempat diberikan. Silakan. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Bab Piyawaga Syair 210 beserta artinya. Ma piye hi sama kanci apiye hi Buddha canang pia nang ada sanang dukham apiya nanca dasa nang janganlah melekat pada apa yang dicintai atau yang tidak dicintai, tidak bertemu dengan mereka yang dicintai, dan bertemu dengan mereka yang tidak dicintai. Keduanya merupakan penderitaan. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Saudari Melani. Baiklah, malam hari ini kita sangat berbahagia kedatangan dua narasumber yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Kita akan mengupas terkait ketenangan itu, bagaimana sebenarnya kita bisa latih dalam kehidupan kita sehari-hari. Izinkan saya membacakan profil singkat dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Ibu Inga Santoso dan Ibu Betty Salim. Baik, Ibu Inga Santoso merupakan seorang trainer Injiko Enterprise, Bali Wisada Meditation Facilitator, dan Ketua Bidang Pelatihan dan Pengembangan di Wandani. Merupakan penggerak DSS Hidroponik dan Independent Distributor. Beliau menempuh pendidikan di
Beijing School of Chinese Language and Culture, University of Western Australia, Newman College Australia, dan Universitas Pelita Harapan. Ini kontak beliau apabila teman-teman ingin hubungi beliau. Baik, ini profil narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Betty Saling, menempuh pendidikan di University of San Francisco di 1998, Bachelor of Science and Business in Business Administration, merupakan pengusaha bidang sendal wanita Enidas di ITC Mangga 2 Jakarta, merupakan produsen cheesecake, pengalaman di Bali Pusada sebagai fasilitator pelatih harian di pandemic era, kemudian fasilitator tapa berata anak-anak, dan pengalaman di Wandani sebagai pengurus pusat bidang usaha kreatif. Baik, tidak berlama-lama, mari kita undang Ibu Inge, Ibu Betty, Sotihotu Namo Buddhaya. Sutioto Namo Buddhaya. Sutihotu Namo Buddhaya. Baik, kami persilakan waktu dan tempat agar bisa sharing pada malam hari ini. Silakan. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Sekali lagi, Sutioto Namo Buddhaya. Ya, topiknya pada hari ini adalah ketenangan bisa dilatih. Nah, topik hari ini sebenarnya saya dapat ketika saya melihat memang akhir-akhir ini sudah sangat umum sekali ya di sosial media tentang mindfulness dan lain sebagainya. Kalau kita bicara mungkin ketika saya dan Bu Betty baru belajar meditasi, mungkin udah 10 tahun yang lalu itu, saat itu kita bicara tentang meditasi, tentang mindfulness, itu masih dianggap, ini aneh sekali gitu ya. Nah, tapi ternyata sekarang ini sudah ada di mana-mana. Mungkin saya sharing dari cerita pribadi dulu. Jadi saya mulai belajar meditasi itu pada tahun 2009. Ya, 2009. Kalau sampai sekarang berarti sudah hampir 17 tahun ya. Ya, nggak terasa gitu. Nah, waktu saya berlatih, saya amati apa yang terjadi di dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya bicara lebih ke praktisnya. Bagaimana meditasi ini berpengaruh di dalam kehidupan saya. Jadi saya dulu biasanya kalau terjadi sesuatu gitu ya, itu akan gampang panik, gampang marah, gampang emosi gitu. Nah, ternyata setelah saya berlatih meditasi, mungkin pada waktu itu baru 2 tahun ya, setahun atau 2 tahun, tapi saya sudah bisa merasakan perbedaannya antara saya sebelum berlatih meditasi dan saya setelah berlatih meditasi. Salah satu contoh, pada suatu hari saya itu tidur siang, ya, tidur siang, karena saya merasa badan saya agak tidak enak pada saat itu. Nah, kemudian hujan sangat deras. Nah, jadi karena saya tidur siang, saya cuman ya udah hujan nggak apa-apa. Tapi memang hari itu hujannya sangat deras. Saya sudah mulai was-was karena biasanya kalau hujannya deras itu saya dari kecil memang ada sedikit trauma ya, ada yang bocor atau apa gitu. Ya tapi saya pikir enggak lah, ini rumahnya juga waktu itu baru gitu ya, pasti aman-aman aja. Tapi ternyata waktu saya tidur, tiba-tiba saya terbangun tuh saya dengar ada suara kencang sekali sesuatu yang jatuh gitu ya. Dari langit-langit gitu. Dan ternyata begitu saya keluar buka pintu, itu di atas tempat saya kerja, itu plafonnya runtuh. Jadi plafonnya runtuh, kemudian air itu seperti air terjun. Dari plafon turun ke bawah. Itu langsung ke area saya biasa bekerja. Nah, begitu saya lihat air itu,
nggak tahu gimana saat itu langsung, oke, hal paling penting sekarang saya lakukan apa? Oke, pastikan cabut listrik dulu. Karena kalau itu semua kan peralatan elektronik ya. Kalau ada apa-apa, ada air, ada listrik, udah pasti nanti bisa terjadi kesetrum atau apa gitu. Jadi saya cepet-cepet pokoknya beresin, pastiin listrik itu aman. Nah, setelah itu secepat mungkin ya panggil orang-orang yang ada di rumah untuk bantuin saya memindahkan itu semua barang-barang elektronik, tutupin dengan plastik dan lain sebagainya. Itu di situ ada buku-buku semuanya. Jadi sangat cepat tapi beres. Dan ternyata ya saya masih beruntung ya, saya katakan saya masih beruntung karena semua barang elektroniknya aman gitu ya. Dan satu lagi, saya aman karena saya tidur siang. Saya nggak terbayang kalau saat itu saya tetap bekerja di situ dan plafonnya itu runtuh, ya udah pastilah ada problem ekstra ya, mungkin problem di badan, luka-luka atau apa, atau mungkin lebih parah karena itu plafonnya gede banget yang runtuh gitu ya. Nah, tapi waktu itu setelah selesai, saya baru sadar, kenapa ya? Saya tadi bisa begitu cepat untuk langsung, oke, solusinya yang paling cepat untuk saya lakukan apa? Nah, ini salah satu yang saya rasakan adalah manfaat dari meditasi saya yang rajin selama mungkin 1-2 tahun itu. Bahwa ketika kondisinya ada sesuatu yang urgent, yang biasanya mungkin bikin orang panik atau apa, itu saya bisa langsung, oke, jadi solusinya apa? Saya bayangkan kalau mungkin saya dulu belum meditasi, saya pasti masih, apa yang terjadi? Masih seperti itu ya. Jadi apa, ini ternyata saya tidak gitu. Nah, dan hal-hal seperti ini sering terjadi di dalam kehidupan saya akhir-akhir ini. Bahkan kalau dikatakan bukan hanya kehidupan di siang hari gitu ya, bahkan saat mimpi pun ternyata ada efeknya gitu. Jadi beberapa hari yang lalu saya bermimpi. Di dalam mimpi itu saya sedang mengajar di kelas, tiba-tiba murid-murid di belakang kelas itu semuanya ini apa? Bilang ada makhluk gitu ya, ada entitas gitu. Itu dalam mimpian namanya. Nah, tapi saya tiba-tiba maju ke depan. Ini saya harus melindungi murid-murid saya gitu kan. Terus setelah maju ke depan, menghadapi entitasnya tuh bingung. Nggak punya senjata ya. Mau gimana ya menghadapi entitas kayak gini ya. Terus akhirnya saya cuma berpikir, oke, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Jadi saya sibuk chanting ya, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Saya pikir, oh gila juga ya, ternyata di dalam mimpi kalau kita sudah banyak berlatih dalam kehidupan sehari-hari, entah itu meditasi, entah itu chanting, ternyata di dalam mimpi ketika muncul ketakutan atau apapun, itu yang akan muncul di dalam pikiran kita. Nah, ini pengalaman pribadi saya mengenai bagaimana meditasi bisa membantu saya untuk menjadi lebih tenang. Nah, kenapa hal ini penting? Karena di dalam kehidupan, apalagi di saat ini, banyak sekali ketidakpastian. Ya. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar sana yang kita benar-benar tidak bisa prediksi dan kadang-kadang orang bilang, wah ini kondisi sekarang tidak baik-baik saja dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ikutan panik, ya akhirnya justru kita tidak bisa berpikir dengan jernih, gitu ya. Jadi memang harus diterima bahwa kondisi kehidupan itu tidak pasti. Segala sesuatunya itu selalu berubah. Kita tahu memang anicca ya kenyataannya dalam kehidupan sekarang ini. Segala sesuatu yang berkondisi itu dia berubah. Nah, jadi bagaimana ketika kita menghadapi perubahan-perubahan ini, kita bisa tetap tenang. Bukannya tenang dalam arti cuek ya, bukan. Tapi tetap bisa, oke, jadi kalau hal ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi kita tetap terus berusaha mengkondisikan yang terbaik. Kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu yang terjadi di luar sana. Tapi paling tidak, kita bisa mengatur apa yang terjadi
di batin kita. Jadi ini sedikit pengalaman saya tentang bagaimana sebenarnya ketenangan itu bisa dilatih di dalam kehidupan kita dan memang efeknya sangat baik untuk kehidupan kita. Ini saya sharing sedikit cerita sebelum mungkin nanti masuk ke sedikit teori atau apa ya. Mungkin saya biarkan untuk ke Ibu Betty dulu bagaimana mungkin bisa sharing juga kalau ada cerita atau apa yang unik dan menarik gitu untuk kita mulai acara hari ini. Oke, terima kasih ya Bu Inge. Terima kasih juga nih moderatornya. Siapa nih Kak Valencia ya panggilnya? Iya, oke. Iya sama seperti Bu Inge. Mungkin saya di sini hanya diminta untuk share pengalaman juga ya keseharian. Semoga bermanfaat. Kali ini kan tentang ketenangan itu bisa dilatih. Kalau dari pengalaman yang pribadi saya sendiri, mungkin saya tidak mengenal meditasi, mungkin Ibu Inge duluan. Saya 2012 baru mengenal meditasi. Itu pun pertama kali mengikuti meditasi Bali Usada. Sebelum mengikuti itu karena memang ada sesuatu hal dalam kehidupan yang membuat saya stres banget gitu. Mungkin lebih bisa direlate. Ada sesuatu terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi yang sudah dibangun lama, tiba-tiba itu rusak semua. Gitu, gagal lah gitu. Jadi stresnya tuh seperti apa ya? Hari-harinya, oke, saya ibu dari 2 anak. Yang saya tahu pada saat sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi, dunia saya seperti runtuh. Saya putus asa, tapi saya juga kebingungan mau mulainya bagaimana. Karena sebagai beruntungnya saya pada saat itu sudah punya anak-anak yang mana membawa saya tetap di sekarang ini, yaitu mesti ngantar sekolah, mesti masak paginya, mesti setelah itu mesti ke toko gitu kan. Jadi life goes on. Hari-hari itu berjalan. Inginnya sih stop dulu nih. Mau gimana nih sekarang gitu kan. Tapi karena keseharian itu menuntut kita menjalankannya sesuai dengan jadwal. Setelah itu selesai, anak-anak udah tidur, itu saatnya saya nangis. Nangis, kenapa ini terjadi, salahnya di mana. Itu rekaman memorinya tuh mencari di mana salahnya. Terulang lagi, kenapa itu bisa begini, apa salah saya. Itu setiap hari begitu. Pagi bangun lagi, antar anak sekolah, kerja, nanti udah relax, ngulang lagi. Ya harusnya gini, marah, benci, khawatir ke depannya harus gimana. Itu berbulan-bulan. Sampai suatu hari saya merasa ini kayaknya nggak bisa begini lagi. Itu kejadiannya, diajak teman saya untuk berdana makan siang di sebuah rumah yatim piatu lah gitu. Di sana saya melihat anak-anak ini kan malah ya kalau kemarin itu bisa merasa bersyukur melihat keadaan kok anak-anak ini mungkin lebih susah kali keadaannya ya gitu. Mereka kecil-kecil ini masih nggak tahu besok gimana, bulan depan bagaimana, tahun depan bagaimana gitu loh. Di titik itu saya merasa kayaknya saya udah mesti stop nih setiap hari nangis-nangis. Jadi saya mau cari apa? Saya mau cari, saya tanya diri saya sendiri. Jadi sekarang saya mau apa? Mau happy. Oke, kalau Betty mau happy, apa yang bisa bikin Betty happy? Siapa Betty ini? Pertanyaannya jadi saya mundur-mundur sampai akhirnya itu perjalanan pencarian yang mana membawa saya datanglah ke
ke Damatok ya. Waktu itu nanti ada mungkin Bante yang ceramah atau eh, Rinpoche dari mana lah, siapa saja Dhamma-duta yang berbicara itu, jadi saya menjadi tertarik ke sana. Dari sanalah saya ketemu teman-teman yang jika mereka berbicara selalu menyebut latihan meditasi. Nanti lagi bicara lagi saya tanya latihan meditasi. Yang mana beberapa dari mereka merekomendasikan meditasi Bali Usada. Dan yang lucunya saya itu pergi beli buku yoga di salah satu toko Sambala ya. Di kasirnya itu ada kalender. Zaman dahulu tuh bentuknya dilipat, di dalamnya semua jadwal tapa berata, ada fotonya Pak Merte. Itu saya ambil, saya taruh di tas. Nggak lama dari itu teman saya telepon dan agak memaksa, udahlah, kamu ikut aja lah retret. Saya nggak tahu apa-apa, saya nggak pernah belajar meditasi sebelumnya. Mungkin di guide di wihara lah ya untuk beberapa menit dalam puja gitu. Lalu datang aja ke kantornya. Dulu itu di Kelapa Gading ada Gading Mediterani. Saya mengantar anak saya sekolah pada saat dia bilang Gading Mediterani ya. Ini saya baru lewatin. Di mana? Di ruko. Pas saya nengok ke kanan, tulisan lambang Bali Usada. Jadi kayaknya udah tidak ada alasan lagi saya tidak gitu loh. Tidak bertanya tentang itu. Ya udah saya mampir, saya tanya. Tidak lama kemudian dari itu saya ikut retret. Tanpa ngerti apa-apa, udah datang aja. Juga ya ekspektasinya sih supaya saya nggak begitu ya nangis-nangis tiap malam. Lebih tenang, supaya lebih tenang hidupnya gitu. Lalu 7 hari 6 malam. Setelah keluar dari sana, yang saya rasakan itu lebih jernih. Pada saya banyak banget keraguan karena ditutup oleh ketakutan dan kekhawatiran dan marah dan benci gitu ya dengan keadaan. Tapi keluar dari 7 hari 6 malam itu seperti kok hilang goyang-goyangnya ragu-ragu, nggak hilang 100%, tapi berkurang jauh. Jadi pada saat mau membuat suatu keputusan, walaupun kecil lah gitu, itu lebih mantap. Nah, kalau saya kan hanya merasakan, tapi ternyata anak-anak saya pun, mereka itu waktu itu baru umur 4,5 tahun dan 6 tahun. Itu jadi 6 tahun ini kan udah TK mau SD ya. Nah waktu berarti udah 7 tahun, udah 8 tahun. Karena udah SD kelas 1 saya ingat ada PR matematika. Ini kakaknya sekarang udah umur 21 mau ulang tahun ke-22 yang besar ini. Sampai sekarang dia masih ingat. Katanya mami sebelum meditasi itu pernah ngajarin matematika. Itu kan saya mungkin juga lagi marah ya di dalam. Ngajarin tuh saya kurang sabar. Katanya dia ingat, dia ngasih saya pensil, itu pen pilot ya. Gak ada isinya. Saya nulis nggak bisa. Dia ngasih saya pensil lagi, patah atau gimana lah. Itu katanya saya lempar pensilnya. Saya lempar pensilnya, terus saya setelah lempar saya baru ngeh, kaget sendiri dan saya keluar dari ruangan. Tapi kan itu sudah terjadi. Anaknya tuh ketakutan, terus kaget dan ketakutan lah Audrey pada saat itu. Saya sendiri kaget, kenapa saya lempar gitu. Kok marahnya ke dia? Padahal ya mungkin saya jadi tidak sabar ngajarnya. Tapi itu dicerita Audrey setelah saya pulang meditasi mengajar matematika, akhirnya bilang, Mami udah gak marah-marah kalau ngajar sekarang. Dan saya ingat ada insiden, kalau saya lagi tidak siap, saya keluar dari ruangan itu. Jadi kalau lagi mengajar saya nggak sabar, saya bilang, Di nanti dulu ya, Mami, ya mungkin saya mandi dulu, apa saya ngapain dulu gitu. Setidaknya efek dari meditasi membuat saya lebih sadar
Apakah saya ready nih sekarang gitu. Punya pilihan gitu. Kalau tidak, itu saya reaktif. Apa yang terjadi itu langsung keluar. Itu sih kalau di anak-anak. Sekarang pun kalau misalnya lagi nyetir, bawa mereka pergi, kalau saya mulai, aduh, ini mobil mau kemana sih? Mau belok kiri atau kanan sih? Gitu ya. Mereka udah, Mami, kayaknya saatnya retret deh. Gitu. Jadi daripada saya, mungkin orang terdekat saya yang sehari-hari di rumah yang melihat efeknya tuh sebenarnya berbeda hasil dari latihan atau tidak latihan. Kira-kira introduction gitu dulu kali ya Bu Inge. Iya, Ini supaya flowing dan tidak terlalu kaku, ngobrol-ngobrol aja deh Bu Inge iya, kita. Jadi betul. lebih lebih luas gitu. Kan kita juga bukan ceramah formal ya. Ya, Mm-mm. tapi benar yang tadi Betty katakan ya. Jadi kalau saya boleh screen sharing sebentar ya. Ya, kalau saya bisa screen sharing ini sebentar. Nah, jadi yang tadi Betty katakan itu betul sekali ya. Bahwa kan ada stimulus nih, ada sesuatu kondisi yang ya triggernya kita gitu ya. Mungkin ada rasa nggak sabar atau apa. Nah, tapi biasanya cenderungnya memang kalau kita itu tidak berlatih, itu begitu ada stimulus ini, kita akan langsung ada respon. Nah, responnya ini seringkali tidak terkontrol. Ya, kalau dari saya sendiri, seperti kalau ada sesuatu saya lihat yang bikin saya kesal atau apa, responnya langsung marah, misalnya seperti itu. Kalau tadi kan berarti, oh mungkin kesal gitu ya, ini kenapa pen itu? Dan langsung responnya adalah karena ada kemarahan, mungkin apa, langsung dilempar gitu. Itu respon yang dimana kita itu kayak nggak sadar begitu ada sesuatu terjadi, kita langsung reaktif, kita langsung merespon. Nah, saya amati setelah kita banyak berlatih meditasi, itu ada yang namanya kesadaran. Jadi, waktu stimulus menuju respon ini, kita tuh ada satu kesadaran muncul. Oh, ini terjadi. Perasaannya mungkin muncul. Pikirannya kita bisa tahu. Jadi, saya sekarang harus bagaimana? Nah, itu ada, tadi Bu Betty katakan, ada pilihan. Nah, kita bisa lihat ternyata kita itu bisa memilih kita mau bereaksi seperti apa. Nah, makanya setelah berlatih, kesadaran kita sudah mulai meningkat, maka tadi Betty bilang, oh ada, saya tinggal dulu deh, keluar dulu dah, mau mandi dulu dah. Nah, itu merupakan pilihan. Nah, kebanyakan orang di luar sana, ini kesadarannya masih butuh dilatih. Dan ini bisa dilatih. Kalau saya cerita tentang saya dulu ya, itu saya juga sama, stimulus langsung respon. Tapi saya responnya paling utama, emosi yang paling banyak muncul yaitu kemarahan gitu. Jadi lihat hal apalah misalnya orang buang sampah sembarangan. Jadi kadang kita lihat mobil kan, di mobil di depan kita tiba-tiba jendela buka terus buang sampah. Saya tuh bisa kayak wah di dalam tuh benar-benar marah gitu kan. Ya, itu kan terjadi sampai sekarang ya, itu masih ada gitu loh. Nah, tapi saya kalau misalnya dulu pasti saya akan langsung marah, langsung meledak. Mungkin langsung ngomel-ngomel sendiri di mobil, padahal orangnya juga nggak dengar kan saya ngomelin apa. Tapi saya ngomel sendiri gitu. Nah, tapi ternyata setelah bermeditasi, kan begitu lihat orang itu, saya begitu kalau ada rasa marah, itu saya bisa berasa. Jadi rasa marah itu mulai muncul. Nah, ini yang mungkin saya sharingkan, contohnya adalah seperti ini. Kalau dulu saya bilang saya pemarah. Jadi marah ini adalah suatu identitas buat saya gitu ya. Nah ini saya katakan mungkin dulu waktu kecil ya, terutama kayak umur mungkin kelas 4, kelas 5 SD itu saya sudah sangat-sangat pemarah gitu ya. Sampai mama saya tuh bawa saya ke psikolog gitu. Itu berhubung ini anak kecil ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ini zaman ono ya. Kita nggak ngomongin zaman sekarang. Zaman sekarang dikit-dikit ke psikolog itu kayaknya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita ngomong mungkin ini udah berapa ya? 40 tahun yang lalu gitu ya, dibawa ke psikolog itu, hah, ke psikolog itu kayaknya kesannya udah parah banget.
Tapi ya Mm-mm. memang seperti itu, karena saya gampang banget marah. Ini terus ya berlanjut, kayak tiada hari tanpa marah, itu sudah identitas. Inge sama dengan marah gitu ya. Nah, sampai sama nih kayak Bu Betty nih, saya juga pertama kali belajar meditasi itu di Bali Usada gitu. Kalau dia niat sendiri ya pergi, walaupun seakan-akan seperti dituntun untuk ke sana, tapi dia memang pergi sendiri dengan rela gitu ya. Kalau saya tuh sebenarnya agak dijeblosin gitu kan. Eh, Dibilang sama teman saya ada seminar keren gitu kan. Dia nggak bilang itu retret meditasi, dia bilangnya seminar. Saya pikir seminar pengembangan diri, motivasi gitu-gitu. Ternyata retret meditasi gitu kan. Ya tapi ternyata itu memang berkah ya mungkin buat saya pada waktu itu. Karena sama di situ 7 hari 6 malam yang tadinya super emosian, ternyata setelah 7 hari itu saya baru merasakan, oh gini ya rasanya tenang. Mm-mm. Itu yang kayak gini ya. Itu saya juga waktu keluar saya amatin. Biasanya kita kalau kayak tadi naik mobil gitu ya, terus ada Uh-uh. mobil nyalip di depan kita kan kita, aduh, emosi gitu kan. Mm-mm. Tapi setelah pulang dari Tapa Brata itu, Mm-mm. mobil nyalip, oh semoga semua hidup berbahagia. Oh keren banget, hampir kenapa ya bisa sampai setenang ini gitu. Ya, tapi itu butuh dilatih ya, nggak bisa cuma ikut retret sekali. Ya, kalau nggak terus-menerus dilatih ya ketenangan itu akan lama-lama berkurang gitu. Tapi kalau misalnya kita terus latih setiap hari, nah ternyata kesadaran ini semakin lama semakin kuat. Jadi yang tadinya merupakan identitas gitu ya, saya Inge pemarah gitu, atau saya pemarah. Nah, setelah terus berlatih itu jadi saya merasa marah. Jadi mulai ada distance ya. Jadi saya terus merasa marah gitu. Mm-mm. Setelah dilatih terus-menerus, lama-lama itu jadi begini, rasa marah muncul gitu. Mm-mm. Jadi peduli amat ya, nggak ada hubungannya sama saya. Lu marah Mm-mm. keluar-keluar aja gitu. Saya Mm-mm. nggak urusan gitu. Nah itu muncul, kita punya pilihan bagaimana mau merespon terhadap kemarahan ini. Jadi ini maksudnya saya beri ini struktur yang simpel ya untuk menjelaskan apa yang mungkin saya dan mungkin Bu Betty rasakan gitu ya. Mm-mm. Gitu. Oke, Ya, saya untung seterusnya. untung ketemu saya kenal Ibu Ingenya mungkin setelah Ibu Inge sudah meditasi bertahun-tahun. Tadi apa 2007 ya? 2009 ya. 2009. Artinya kan udah 3 tahun beliau Ya. meditasi. Jadi saya sih nggak ngelihat si eh, apa Ibu Inge pemarah itu sih. Jadi kayaknya sudah Hmm. latihan 3 tahun tuh ya Bu Inge ya. Iya, sudah ketemu yang jinak itu. Udah ketemu yang jinak loh. Ketemu yang Beruntung, gak beruntung. jinak itu. Iya. Jadi di bayangan saya tidak ada Ibu Inge pemarah tuh nggak ada. Iya, Mm-mm. harus ketemu yang orang lama gitu. Iya, cuman ada Ibu Inge dumel-dumel gitu kan. Ya, Eh, saya nggak ngomong setelah meditasi suci ya, i- nggak marah-marah ya. betul, Itu betul bukan sama. begitu ya. Tetap marahnya itu Tetap ada. muncul, ya tetap ada. Tapi bagaimana reaksinya mungkin tidak kayak seperti dulu meledak-ledak atau apa gitu. Dan biasanya kalau nanti makin berlatih itu akan berasa marahnya itu nggak terlalu lama gitu. Mungkin kalau Mm-mm. dulu oke, marah bisa seminggu gitu ya masih kayak dedem ke bawah terus gitu. Tapi kalau sekarang mungkin sudah lebih cepat reda gitu lah. Itu saya rasakan seperti itu. Ya, ya. Kalau Bisa Betty, pas loh ada ininya apa? Dibuatkan diagramnya Bu Inge keren sekali. iya. Tadi kata-katanya soalnya juga loh kok pas banget Kok ya. sama Padahal kita nggak nggak janjian janjian? nih tadi. Iya, iya kalau diumpamakan mungkin ini ya, kalau problem, punya problem atau apapun, eh, saya rasa tuh seperti kayak ada apa? Ini problemnya. Kita deket banget sama problem. Jadi yang setiap hari yang saya lihat lah ya, yang saya lihat tuh cuma problem ini. Pagi ini, siang ini, malam ini mau tidur ini.
besar sekali. Ketemu temen juga mestinya maunya happy-happy. Mungkin ya mereka ketemu pengen ngobrolin yang lain. Tapi karena depan saya ngeliatnya problem ini, ngomongnya cuma ini. Aduh, diulang terus. Karena kan yang setiap malam nangis gitu ya. Tapi kalau habis meditasi tuh kayak ada jarak gitu. Ini Hmm. nggak hilang, tetap ada di sini. Tapi saya bisa lihat di sampingnya. Oh, ada Ibu Inge, ada ini, ada itu, ada yang lain. Itu. Ada. Jadi selain problem ini masih ada yang lain. Sebelumnya tuh cuman kelihatannya ini aja gitu. Jadi kayak memberikan jarak kita bisa melihat segala sesuatu tuh dari angle yang agak berbeda. Kalau saya sering mengumpamakan tuh seperti itu. Mainan eh, anak-anak kalau dulu di majalah suka ada maze ya namanya. Jadi kalau gambarnya kotak, terus di dalamnya jalan liku-liku, si Labirin gitu ya. labirin ya. Jadi Hmm. si tikus mau makan keju. Di tengahnya gini kalau kita pakai pensil nelusurin jalannya, buntu. Pensil lagi, ketemu kucing gitu. Jadi mesti cari jalan sampai dia keluar makan keju. Nah, kalau kita tikusnya beneran di dalam, itu kan, wah buntu, cari jalan lain. Pas dibuka, hah, ada kucing, lari, panik ya kan? Nah, itu mungkin bayangan saya pada saat itu saya demikian gitu. Tapi pada saat sudah latihan meditasi tuh saya kayak Google Map atau Waze gitu. Yang bisa ngelihatnya lebih jauh. Terus ini nih sini buntu. Ya udah lewat sini gitu. Jadi lebih 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 enak. Oh, ada pilihannya. Jadi nggak by default cuma satu gitu. Itu aja sih. Jadi lebih kan karena demikian ya jadi lebih tenang gitu. Ya, ya, ya. Jadi bisa lebih kelihatan ya eh, apa yang mau diambil. Kalau kita ambil pilihan ini nanti akan seperti apa, ngambil pilihan B hasilnya seperti apa, pilihan C baru nanti ketemu kejunya gitu ya. Jadi Ya, di situ kalau kelihatan. betul. Kalau lebih dikembalikan seperti contoh tadi kan, oke, tujuannya kan saya sekarang lagi mau ajarin anak saya buat PR gitu. Tapi kan saya Hmm. terdistraksi oleh memori-memori yang bikin saya marah itu tuh tetap ada di sana. Getarannya soal masih marah gitu. Tapi kalau latihan tuh gini, oh iya lu, saya masih bete sama kejadian tadi, tapi sekarang ini saya lagi mau ajarin anak saya matematika. Siap nggak nih saya? Kalau siap, ya udah ini kembali lagi dulu ke matematika gitu. Mau bete nanti deh gitu. Setidaknya sadar kalau sekarang ini kita lagi ngapain nih? Kita mau ngapain? Nah kalau kayak Ibu ingat tadi, si atapnya runtuh kan daripada teriak-teriak dan marah-marah mungkin. Jadi oke, sekarang mau ngapain gitu. So latihan itu menjadi hari-hari walaupun misalnya eh, tidak lagi rajin-rajinnya latihan meditasi, itu apapun eh, terima telepon gitu ya. Suara mungkin orang tua saya agak panik, saya tarik dulu sebentar, tarik nafas, baru angkat, baru dengerin lagi gitu. Supaya saya nggak ikutan panik. Setidaknya waktu saya merespon tidak membawa beliau lebih panik gitu. Jadi Hmm. selalu ada jedanya gitu, ada pause-nya udah. Oke, udah tahu ini, then what? Gitu. Dan kita mesti ngapain? Itu sih. Iya, iya. Dan banyak orang kadang berpikir ya, emang meditasi itu ada efek apa sih? Atau kita cuman meditasi terus nanti eh, cuman mencari kesucian atau kesaktian ya malah ya sekarang ini orang mencarinya kesaktian gitu. Nah, tapi ya itu ternyata ini lebih penting sebenarnya adalah untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang kita latih pada saat bermeditasi itu sebenarnya sangat bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita gitu loh. Contoh nih Hmm, salah satunya ya, kalau di Bali Usada itu kalau kita di retret tuh kan ada meditasi tekad kuat. Jadi ya, misalnya 45 menit atau 30 menit itu tidak bergerak sama sekali. Jadi walaupun
mau kesemutan atau rasanya mau ya apalah mau gatal, mau gerak rasanya ditahan dulu, tahan dulu gitu. Bukan berarti terus wah ini nggak boleh bergerak sama sekali, nggak. Kalau memang sakit banget ya boleh sih gitu. Cuman paling nggak kita ada latihan untuk wah punya tekad yang kuat dulu untuk duduk katakanlah 30 menit tidak bergerak gitu. Mm-mm. Nah, itu saya juga amati dalam kehidupan sehari-hari kalau kita sering berlatih meditasi tekad kuat itu dalam kehidupan sehari-hari juga tidak terlalu mudah untuk menyerah gitu. Mm. Jadi kalau ada sesuatu, oke lah, coba tahan dulu atau apa. Dan sebenarnya kalau untuk anak-anak ya, ini untuk main game itu oke banget loh. Ya, tapi nggak tahu kalau game zaman sekarang itu kan kayaknya nggak mati-mati gitu ya. Nah, kalau game dulu itu, nah, kayaknya coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi gitu. Mm. Itu rasanya untuk terus mencoba tidak menyerah itu karena dilatih, ya itu bisa menjadi bagian dari karakter kita gitu. Mm. Hmm. Ini kan gini nih Bu Inga nih. Dari tadi kan kita cuma sebutnya meditasi ya. Maksudnya ini kan oke, ketenangan bisa dilatih. Dari yang kita cerita kan sepertinya cara melatihnya itu dengan meditasi. Gimana kalau kita secara umum menyamakan dulu sebenarnya meditasi yang di sini yang dimaksud tuh apa gitu loh. Bu Inga. Ya, coba cerita dulu dah. Cerita baru dilempar ke Bu Inga, dilempar balik lagi gimana? Maksudnya mungkin secara umum saya lihat nih teman-teman di apa di Jember ya ini ya, dari Dhamma Meta Jember ya. Sepertinya malah mungkin saya berasumsi saya ini kan em, dari lahir sampai akhirnya sekolah di sekolah Katolik, eh, dapat KTP saya memang agamanya Buddha, tapi saya tidak tidak ada di lingkungan yang biasanya aku wihara, mendengarkan dhamma, latihan meditasi gitu enggak gitu loh. Jadi benar-benar kenal meditasi itu mungkin udah di umur 35-an waktu itu kalau nggak salah. Em, Meditasi untuk saya asing, saya nggak pernah tahu apa-apa. Ikut puja akhirnya kan biasa meditasi dimulai. Ya udah saya merem, semua merem. Terus ngapain? Terus mungkin kadang memang ada guide-nya ya. Memperhatikan nafas keluar dan masuk. Saya pernah cobain gitu. Pusing gitu sininya. Karena saya jadi juling gitu. Matanya ke tengah terus nungguin si nafas keluar dan masuk gitu. Jadi maksudnya saya yakin teman-teman di sini malah mungkin sudah dikenalkan dengan meditasi. Saya kurang paham ya jenis-jenis yang ya pernah dengar ada Vipassana, ada Samatha. Tapi saya belum pernah benar-benar menyelami ikut meditasi yang bentuknya, maksudnya yang em, yang lain lah caranya selain Bali Usada. Jadi saya nggak tahu yang dimaksud meditasi di sini yang dari tadi kita sebut ini nih disebut apa gitu loh Bu Inga. Kalau di Oh, Buddhis. kalau yang kita banyak lakukan ya, sebenarnya kalau di Bali Usada itu kan kita belajarnya tidak strict disebut apa gitu. Tapi memang kalau di awal-awal biasanya kan kita belajar dulu dengan merasakan napas ya. Jadi sebenarnya lebih ke merasakan napas gitu. Jadi mengamati napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Ya mungkin kalau di Buddhis akan lebih ke anapanasati, ya lebih ke benar-benar menciptakan suatu konsentrasi ya menggunakan napas. Biasanya di awal kita gunakan itu. Dan memang kebanyakan orang kalau mau mencari biasanya kecenderungannya kalau mencari ketenangan, kemudian belajar yang meditasi di luar sana, kebanyakan sih
akan banyak menggunakan napas. Bukan berarti untuk konsentrasi ketenangan ini hanya dengan napas, tidak. Masih ada banyak sekali objek-objek meditasi yang lain. Tapi yang kita pelajari memang lebih ke mengamati napas dulu di awal gitu. Nah, kemudian kita ada merasakan badan, ya, mengamati perubahan sensasi di badan gitu. Nah, kemudian kita juga ada belajar meditasi cinta kasih. Jadi saya rasa kalau di Bali Usada memang kita fokusnya kan lebih menggunakan meditasi ini untuk kesehatan gitu ya, dan ketenangan. dan ketenangan, ya. Mm-mm. Ya. Itu sih agak kalau dari segi teknik mungkin di luar sana juga banyak yang mirip gitu ya, merasakan sensasi badan. Saya juga tahu beberapa kelas meditasi yang lain juga melakukan hal ini. Kalau napas nih yang paling banyak lah kayaknya, semua di mana-mana, apalagi untuk yang beginner itu seringkali memang diajarkannya adalah untuk mengamati napas. Ya. Gitu. Kemudian satu lagi metta bhavana ya, jadi meditasi lebih ke cinta kasih ya, loving kindness meditation gitu. Dan itu di tempat lain juga banyak sekali ya yang mengajarkan meditasi cinta kasih ini, karena memang efeknya sangat baik untuk kita. Ya. Jadi bisa dipakai untuk dua hal, untuk konsentrasi. Betul. Untuk objek konsentrasi ya. Itu juga bisa, tapi kalau untuk kehidupan kita sehari-hari, nah itu juga bisa gitu ya. Itu sih. Ya, meditasi cinta kasih juga dalam pengalaman saya, it really works like magic. Gimana tuh magicnya? Iya, jadi kan kembali lagi ya, pengalaman pertama saya rasa lebih netral, dalam arti belum ada ekspektasi apa-apa gitu. Itu kan diajarinnya hari terakhir ya, Bu Inge ya. Dua hari terakhir ya. Diajarin untuk ke diri sendiri, ke keluarga, ke teman, orang netral, lalu ke orang bermasalah. Pengalaman yang saya bilang hidup saya seakan-akan sudah langit runtuh, semua harapan buyar, itu kan saya pasti akhirnya menyalahkan pihak-pihak lain dong, bukan salah saya kan pada saat itu. Pasti salah orang. Jadi akhirnya saya harus menaruh beberapa orang di orang bermasalah. Nggak ada rasanya, yang ada kan sebenarnya marah gitu. Terus dilatih, Pak Merta bilang latih dan coba. Walaupun niatnya dari pertama saya itu bukan terlalu tulus. Saya cuma merasa kalau saya mendoakan orang ini berbahagia hanya supaya beliau-beliau ini tidak mengganggu lagi gitu. Jadi kalau orang happy kan nggak ganggu orang, diganggu juga nggak apa-apa gitu. Jadi itu aja kan niatnya belum benar-benar wishing dia well ya, masih untuk kepentingan saya. Jadi semoga si ini berbahagia, semoga itu udah deh, semoga lu bahagia deh ya, jadi jangan ganggu gue lagi gitu. Pas ketemu orangnya nggak ada si gemes-gemes mau ngasih muka jutek gitu. Jadi di dalam tuh si ini nggak ada gitu, si yang mulai kayak mau naik tuh, kok nggak ada ya? Setidaknya kalau misalnya kita taruh garis di sini, mungkin teman, ke ujung sana yang agak ekstrim teman akrab gitu ya. Di tengah kan netral. Kalau netral kan berarti ketemu orang baru kenal ya nggak? Acquaintance, salaman, hai, itu aja kita masih bisa civilize. Salaman dan kenalan. Ini netral. Kesini ini kan berarti bermasalah dan sampai ujung sana mungkin udah musuh lah ya, atau benci. At least lah gitu, udah bisa di tengah ini. Anggap kayak orang yang saya belum kenal, saya at least masih bisa civilize. Seperti orang awam kita setidaknya bisa apa sih namanya? Ya udah ngobrol untuk kerjaan aja gitu. Nggak usah sampai akrab gitu. Tapi sini aja udah wah kok bisa ya gitu.
Seenggaknya anggap dia orang orang baru kenal gitu. Hmm. 7 hari 6 malam loh itu. Hebat ya. Itu luar biasa ilmu itu. Kaget sendiri juga Ya, gitu. Heeh. ya, cuman 7 hari aja, tiba-tiba dari yang mungkin tadinya dia bermasalah, mungkin lebih menuju ekstrimnya si musuh tadi ya, lebih dari Musuh, sana, kan udah. tiba-tiba ya, Hmm, tiba-tiba balik ke tengah yang di netral kan. mm-mm. Hmm. Jadi kan mungkin marah itu bukan cuman benci, sebenarnya di balik itu kan kita ada takut Hmm. gitu. Kalau kita begini kita diapain ya kan? Ya mungkin kan udah takut berkurang, khawatir berkurang, lebih mantap gitu. Mm. Hmm. Kalau ketemu orang tidak ada backgroundnya, kita baru kenal kan, kita juga nggak ada apa-apa gitu, nggak ada netral lah, nggak ada background pikiran apa-apa sebelumnya. Gitu. Ya. Ini supaya lebih relate, apa nggak Hmm. ada yang mau nanya gitu. Daripada kita bicara sendiri kita berdua, Bu Inga. Kita memang ceritanya tadinya tuh disuruh ngoceh dulu nih. Oh gitu. Nah, Soalnya, sekarang Baik, oke. kita buka sesi diskusi mungkin ya dengan Iya, yang berada di betul betul. Zoom maupun berada di YouTube. Silakan untuk bertanya. Yang di Zoom silakan untuk raise hand. Tapi untuk Iya, membuka mungkin sesi diskusi kita membacakan ada pertanyaan yang masuk ke message-nya kita. ya. oke. Bagaimana Bu Inga dan Ibu Betty menghadapi insomnia Hmm. Hmm, seperti itu insomnia. Oke. pertanyaannya. Udah, Bu Inga dulu Betty, deh. aku dulu. Betty dulu. Ya udah dah. Pikiran nggak bisa tidur jadi Oke, insomnia. Ibu Betty dulu supaya nanti panjangnya Bu Inga. Em, Secara khusus insomnia mungkin sampai misalnya yang kasusnya sampai mungkin perlu minum obat tidur gitu-gitu sih, saya belum pernah mengalami ya. Intinya susah tidur kan. Susah tidur dikarenakan pada saat mau tidur itulah saatnya memori-memori atau pikiran-pikiran, ingatan-ingatan dulu tuh muncul gitu. Makin pengen tidur, cerita-cerita diulang-ulang yang tadi saya. Jadi kan nangis lagi gitu. Habis nangis kan dadanya sesek gitu. Cuci muka dong habis itu. Jadi nggak bisa tidur. Jadi seger. Kalau enggak jadi ngeliat eh, foto-foto yang lama atau pokoknya jadi muter-muter di sana terus kayak hamster gitu. Eh, yang saya nggak bisa apa-apa memang. Jadi yang ada kayak zombie besok pagi mesti antar anak sekolah karena kurang tidur, siangnya juga nggak enak banget, kepala pusing. Itu diulang-ulang begitu-begitu. Saya benar-benar bisa rileks itu memang setelah retret. Setelah ketemu si 2012 Februari itu saya pertama kali tapa brata, itu salah satu obatnya. Itu tidur di sana enak banget. Memang walaupun kecapean, ikutin acara, dengerin ceramah, duduk lagi meditasi. Tapi saya bisa kembali deep sleep itu setelah saya ikut retret. Dan aplikasinya sehari-hari jadinya karena kita dilatih untuk em, memperhatikan objek nafas, itu kan ntar kalau pikirannya datang udah ikutin cerita chapter 1, chapter 2, pakai marah-marah lagi bikin cerita baru. Terus, oh iya kan lagi memperhatikan nafas ya, balik ke nafas. Nah, kalau dulu saya tidak mengerti, saya suka menyalahkan, wah masa begini ya saya nggak bisa sih balik ke nafas dari tadi, bete gitu jadinya. Tapi ternyata waktu dijelaskan oleh Pak Merta, seperti kalau kita, ini akhirnya interpretasi saya, kayak main game. Tapi dapat poinnya itu pada saat kembali ke nafas. Jadi kita tuh udah udah lari dari nafas, udah bikin cerita, ya mestinya dulu tuh gini ya. Tahu saya jawab dia gini, kenapa saya iyain gini-gini. Eh, kan saya lagi memperhatikan nafas. Kembali ke nafas. Nah, itu saya dapat poin kalau kita main game itu saya menang gitu loh. Ya udah main main game lagi. Ke udah lari, udah nggak
Larinya sekarang jadi udah nggak terlalu lama kalau sering latihan. Balik lagi ke nafas, balik lagi ke nafas, sama dengan kalau mau tidur. Kalau udah mulai, oh iya besok kan mau gini, 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 apa enggak gini, gini, gini. Oke, ke nafas dulu deh, gitu. Terus nanti pikirannya lari lagi, balik lagi ke nafas. Kalau nggak ngitungin nafas, lama-lama badannya lebih rileks udah ketiduran. Tapi memang pertamanya itu susah pada saat waktu, karena itu seperti snowball. Hari ini nggak tidur, kecapean, besok gini, numpuk, numpuk, numpuk gitu. Terus tegang, itu mungkin agak susah kalau saya beruntung lah, saya ketemu retret, saya pergi, saya pulang, saya dapat obat, dapat caranya, dapat toolsnya gitu. Itulah Bu Inga, coba ditambahin. Kalau saya ketika ada orang bilang saya tidak bisa tidur, saya akan tanya dulu, nggak bisa tidurnya kenapa gitu. Karena saya dapati, karena sekarang kan saya ada banyak konsultasi, orang-orang datang konsultasi dengan saya, terutama untuk urusan penggunaan essential oil gitu ya. Jadi keluhan yang paling banyak saat ini memang sulit tidur gitu. Nah, ternyata kalau saya banyak ngobrol dengan mereka, itu biasanya ada dua penyebab utama kenapa seseorang itu nggak bisa tidur. Satu, itu energinya ataupun pikirannya itu terlalu tinggi, jadi aktif gitu. Jadi memang kebanyakan energi gitu. Untuk tidur itu ya nggak bisa karena memang aktif gitu kan. Nah, kalau yang seperti ini, salah satu anjuran saya memang malah banyakin olahraga, gerak, capein badan gitu. Karena sekarang kan memang kondisinya ya kehidupan kita sehari-hari kita memang jarang bergerak gitu ya, jarang bergerak. Kecuali yang memang niat banget, oke tiap pagi olahraga apa-apa. Tapi sekarang kita ke kantor di mana-mana, lihatnya orang apa? Duduk di depan layar, ya mau layar besar, mau layar kecil, tapi itu cuma duduk aja gitu. Jadi memang ada orang-orang yang energinya itu banyak, karena memang nggak keluar sama sekali ketika mau tidur, ya nggak bisa tidur gitu. Nah, kalau seperti itu, kayak tadi anjurannya, satu, coba deh bikin diri agak capek sedikit secara fisik gitu ya. Nah, itu satu. Kemudian memang pikirannya itu terlalu aktif. Nah, kalau terlalu aktif, ini juga sama. Kayak Bu Betty tadi kan ngomong, oh oke, jadi lari-lari pikirannya kembali ke napas, lari-lari pikirannya kembali ke napas. Nah, ini bisa dilakukan karena memang itu aktif. Nah, cuman ya gitu, harus tetap menjaga supaya ada cinta kasihnya, kelembutannya. Dalam arti kalau lari ditarik balik, lari tarik balik, jangan terus marah-marah ke diri sendiri ya. Aduh, kenapa sih nggak bisa? Kenapa lari terus? Nah, itu bikin nggak bisa tidur juga. Tetap harus ada rasa menerima gitu ya. Oke, lari balik lagi ya nggak apa-apa gitu. Jadi itu memang butuh dilatih juga untuk kita menerima bahwa pikiran kita memang seaktif itu. Dan biasanya kalau sudah diterima bahwa dia aktif, itu nanti pelan-pelan justru akan lebih tenang dan akhirnya bisa tidur. Kalau saya di kondisi seperti itu, ya itu saya tetap oke, dia lari, tarik balik, lari, tarik balik, lari, tarik balik. Nah, harus mengurangi anxiety-nya bahwa kok aku nggak bisa tidur-tidur gitu. Nah, itu yang harus diterima ya. Nah, itu satu, kalau terlalu aktif. Nah, di sisi yang lain itu ada orang yang energinya terlalu rendah. Terlalu rendah. Ini karena terlalu stres, frustrasi, atau mungkin sudah menjelang depresi gitu-gitu ya. Itu energinya tuh terlalu rendah. Dia sebenarnya nggak bisa tidur karena rendah. Nah, kadang-kadang kan solusi orangnya, oke lah itu hirup-hirup lavender kayak supaya tenang. Jadi kebanyakan orang sekarang kalau mau tenang hirup lavender gitu ya. Padahal lavender itu nurunin, tapi kalau sudah rendah diturunin lagi tetap nggak bisa tidur. Jadi itu juga nggak bisa gitu. Jadi butuh untuk naikin energinya. Nah, untuk naikin energinya atau vibrationnya dia itu, ya memang butuh sesuatu yang bikin dia lebih happy gitu ya. Mungkin kalau seperti ini malah lebih cocoknya adalah meditasinya lebih ke
mungkin meta bawana gitu. Semoga saya berbahagia gitu. Jadi Hmm. memang dia butuh untuk naikin energinya, menaikkan kebahagiaannya dia dulu. Mungkin lebih mikirin yang kalau memang nggak bisa tidur, mikirin yang happy-happy dulu apa. Itu justru akan memancing energinya untuk naik gitu. Jadi ada dua ya, kita harus tahu yang mana. Kalau bingung ya coba aja kedua-duanya gitu ya. Mikirin Hmm. yang happy-happy terus. Kalau misalnya nggak bisa tidur, pikirannya lari-lari, ya coba pakai napas gitu. Tapi yang jelas jangan membebani diri kenapa nggak bisa tidur gitu. Hmm. Karena semakin anxiety itu muncul, memang akan semakin sulit tidur. Hmm. Ya, iya ya, very good point ya, Bu Inge. Betul-betul apa olahraga ya. Terus kalau Ya, olahraga kan jadi ada hormon happy juga kan ya. Kita ya jadi lebih betul. segar. Mm-mm. Terus mungkin juga mungkin ya kalau siang atau pagi kena matahari gitu, terus keluar Yes. keringat. Jadi malamnya tuh lebih enak gitu tidur. I think Ya, that's a very good point. Mm. semoga Ya, membantu ya jawabannya. baik. Mungkin kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di sini apabila ada yang mau bertanya, silakan. Baik, sembari menunggu mungkin kita next ke pertanyaan yang sudah masuk di chat. Bagaimana Ibu Inge sama Bu Betty yang sangat sibuk melatih meditasi dalam kehidupan sehari-hari di tengah kehidupan Ya. kesibukannya masing-masing? Sebetulnya tadinya juga pikir jadi gini, kalau di saya terus terang saya berusaha banget bisa duduk setidaknya setengah jam satu hari. Itu pertama-tama susah. Artinya gini, kalau pulang dari retret saya rajin. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Nanti kalau udah lewat itu ya saya bolong-bolong udah. 1 minggu tuh udah ada bolong-bolongnya. Kalau dalam 1 minggu bolongnya udah 1, minggu depannya kayaknya bolongnya udah 2. Sampai akhirnya bolong-bolong, bolong-bolong. Ntar ada lagi gitu, meditasi lagi. Ini hari-hari ya, 1 hari 30 menitnya itu. Tapi nanti baru lewat 6 bulan tapi setidaknya dalam 1 tahun saya ada rasa ingin pengen balik lagi untuk retret gitu loh. Si 7 hari 6 malam itu. Untuk saya bisa ingat si rasa rileks, badan rileks tuh kayak gini toh ya. Oh tenang tuh enaknya kayak gini ya gitu. Nafas tuh lega tuh yang namanya lega tuh kayak gini. Itu tuh biar saya bisa ngerasain itu lagi gitu jadi patokan. Gitu. Nanti begitu lagi, rajin lagi pulang retret saya. Latihan. Terus kalau mau dibanding sekarang sebetulnya setengah jam nggak ada apa-apanya dibanding kalau lagi jawabin WA atau ngelihat Instagram. Jadi pastilah ada waktu kalau setengah jam mah ada lah gitu. Nggak sibuk-sibuk amat kok. Kerja tuh bukan ya sibuk sih, tapi setengah jam tuh pasti bisa diselipkan. Tadi sebelum ini juga yang Bu Inga bilang, kan kita sering ngomong, saya tuh susah tidurnya, saya nggak bisa tidur, memang saya tuh susah tidur. Saya tuh sibuk banget, saya nggak bisa meditasi setiap hari, sibuk. Itu makin diomong, somehow, nggak tahu deh gimana cara otak atau sadar, setengah sadar atau di bawah sadar itu, langsung kita tutup pintu. Itu tidak mungkin. Dan karena omongan itu pun, gimana deh, pikiran kita tuh sama sekali tidak ada celahnya untuk bilang, mungkin lu bisa. Jadi kata-kata waktu bilang, nggak bisa tidur, apalagi cerita sama temennya, saya tuh emang susah tidur, saya tuh dari dulu susah tidur. Nah kalau temen saya udah ngomong begitu, saya udah nggak mau cerita caranya gimana. Karena dia udah tutup gitu jendelanya. Kecuali seperti tadi kan ada teman kita udah bertanya ya, bagaimana tuh caranya? Nah, pas mau bagaimana tuh caranya, berarti kan ada kemungkinan ya kita bisa keluar dari kondisi ini gitu. Jadi saya pernah susah tidur, sekarang mungkin loh ini bisa berubah gitu. Itu nolong banget. Tadi apa? Oke, kalau latihan supaya rajin. Oke,
Gantian sekarang Ibu, ingat. Ya, kalau latihan supaya rajin, ya saya termasuk yang rajin. Betul. Nih, jempol nggak cuma 2, sama yang kaki saya angkat 4. Eh, Bu ya, ingat panutannya. ya saya rajin. Kenapa saya bisa rajin? Karena saya sudah merasakan manfaatnya gitu ya. Dan saya mau manfaatnya itu tetap ada di kehidupan saya. Makanya saya tetap rajin gitu. Mm-mm. Nah, kebanyakan orang itu sulit rajinnya karena belum sempat merasakan manfaatnya, rasa malasnya sudah lebih kuat gitu. Nah, Jadi ya, jadi akhirnya mau rajin pun udah ya percuma lah ya. Duduk 30 menit juga nggak ngefek gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, itu sangat tampangin dong, susah. tampangin. Ya, sangat susah rajin. Ulang, coba ulang. Ya. Ah, Diulang. ya, jadi kalau sudah masih belum merasa manfaatnya, duduk 30 menit itu akan ya percuma aja lah. Gua duduk 30 menit nanti juga tetap nggak ada efek. Jadi nggak percuma, buat apa rajin gitu. Nah, kalau saya tuh merasakan efeknya. Kenapa saya bisa rajin? Jadi setelah yang 7 hari 6 malam itu, saya benar-benar setiap hari meditasi itu at least 30 menit gitu. Saya bikin benar-benar catatan gitu ya. Saya tanggal ini meditasi berapa menit, meditasinya meditasi apa gitu. Karena saya memang punya cita-cita untuk pertamanya itu niatnya nggak pure ya. Saya cuma mau sedikit terkenal gitu. Jadi murid teladan. Ya, karena ini contoh ya. Saya kasih ceritanya jadi supaya tahu. Jadi dulu waktu saya pertama kali ikut Tapa Brata itu, entah bagaimana, saya itu mendengar seakan-akan Pak Marta itu berkata bahwa di kantornya Bali Usada itu ada papan yang orang-orang yang rajin bermeditasi namanya nanti ditulis di papan itu gitu kan. Nah, jadi saya ini tipe anak-anak yang ya mungkin saya dengan Betty ya mau juara kelas gitu-gitu agak Ada kiasu kiasunya, ya. Nah, jadi pengen nih gimana namaku ada di papan itu. Jadi rajinlah aku gitu kan. Nah, tapi ternyata setelah rajin kan dapat manfaatnya. Jadinya mau stop juga ya ngapain aku stop gitu kan. Karena udah terlanjur rajin. Nah, jadi ini kayak lingkaran yang saling mendukung gitu ya. Kalau sudah merasakan manfaatnya, jadi tambah rajin. Nah, gitu. Tapi untuk dapat manfaat harus mesti latihan rajin. dulu, gitu. Mesti rajin. Gitu. Nah, sampai akhirnya 1000 hari. Tiap hari, 1000 hari tidak bolong. Itu 3 tahun lebih ya. Nah, itu saya benar-benar rayakan. 1000 hari gitu. Wah, itu kayak pencapaian yang sangat luar biasa buat diri saya sendiri gitu. Ya itu untuk saya gitu kan. Nah, setelah 1000 hari itu, Pak Marta dan Bante Utomo itu ada acara. Kalau nggak salah waktu itu di Kemayoran ya situ. Nah, di acara itu Pak Marta bilang, wah ini ada murid saya yang baru saja 1000 hari bermeditasi tidak bolong gitu kan. Entah bagaimana, Bante Utomo dengernya 3000 hari. Langsung pada hari itu saya mendapatkan ya, satu terkenal, langsung terkenal ya. Tapi juga waduh, ini Bante ngomong 3000 hari, ini direkam, terus semua DVD itu nanti kan ini masih zaman DVD ya. DVD itu nanti akan disebarkan, disebut ingat 3000 hari. Mulai dari hari itu, saya mau tidak mau, apapun yang terjadi, harus at least 30 menit sampai 3000 hari. Jangan sampai ya apa yang diucapkan Bante Utomo itu menjadi suatu kebohongan gitu ya. Hoax gitu. Akhirnya 10 tahun gitu kan. Itu nggak bolong ya tiap hari gitu. Itu benar-benar perjuangan ya, perjuangan. Tapi ya itu karena kita punya tujuan yang jelas gitu. Udah dapat manfaat, tujuannya jelas, ya rajinnya itu akan muncul sendiri. Jadi kalau Anda malas, pertanyaannya
tujuannya apa Anda meditasi, Iya, sudah dapat manfaat atau belum. Dua hal iya. itu kunci yang sangat penting gitu ya. Mungkin lebih mudah dapat manfaat kan kalau ikut retret kan. Jadi Yes, setidaknya betul. selesai retret Langsung tuh kan berasa. langsung, iya, 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 Hmm. iya. Sangat berbahagia sekali Iya. demi menghormati kalimat Ih, Bante iya, dan keteguhannya. Baik, rekam ini ada jejaknya ada rekam jejak. Iya, jadi tidak berbohong Bante. iya. Iya. Luar biasa nih Bu Inge pencapaiannya. Baik, yang berikutnya ada pertanyaan dari Saudara Heri, Sotihoto, Sukihoto, Bu Betty, Bu Inge. Apakah ketenangan batin ini masih bisa dilatih di akhir menjelang kematian? Apakah ketenangan masih bisa dilatih di alam niraya? Anu Mudana, silakan. Coba Bu Inga, kurang jelas kalau ini. Jadi maksudnya masih dilatih di alam niraya ini gimana ya? Saya masih belum ngerti nih maksudnya. Ya itu nanti dulu deh. Tapi kalau yang pertama ini, apakah ketenangan masih bisa dilatih di akhir menjelang kematian? Kalau sebelumnya nggak pernah latihan, jawabannya nggak bisa gitu. Karena kalau memang sebelumnya nggak pernah berlatih, ya nggak akan bisa gitu. Tapi kalau sudah dilatih dan nanti menjelang kematian, apakah eh, masih bisa berlatih saat-saat itu? Juga tergantung ya latihan orangnya seperti apa. Ini saya kasih contoh. Ini belum lama, mungkin baru beberapa, mungkin malah baru sebulan 2 bulan yang lalu. Saya tuh naik pesawat. Naik pesawat, sudah mau mendarat nih di Jakarta. Jadi saya terbang dari Solo, sudah mau mendarat di Jakarta. Itu semua pengumumannya udah full ya. Ya, para penumpang sudah pokoknya siap-siap kita untuk mendarat. Itu pramugari semua juga sudah pada duduk di kursinya. Pokoknya benar-benar sudah mau mendarat. Begitu mau mendarat, dia nggak jadi. Terus naik, naik. Terus mesinnya tuh bunyinya berbeda dari biasanya. Ini jantung ya, tetap ya. Mau sudah latihan meditasi kayak apa, pesawat kayak gitu terus mau mendarat gak jadi, terus kayaknya kita lihat di luar juga nggak ada apa-apa, nggak hujan, cuaca cerah, tapi tiba-tiba naik terus suara mesinnya aneh, itu langsung jantung tuh duduk 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 masih seperti itu. Tapi terus gimana? Udah mulai agak panik ya, udah mulai agak panik. Di depan suara ada tangisan. Waduh, ini yang nangis siapa? Kalau yang nangis pramugarinya, matilah. Pasti mati ini kita. Gitu kan? Ya, kalau yang nangis penumpang biasa. Kalau pramugarinya masih tenang, itu kita masih ada harapan. Tapi kalau yang nangis itu pramugarinya, itu harapan kita sudah sangat tipis. Gitu kan? Itu logika saya ya saat itu. Aku sama temanku si Vena langsung, gimana nih? Iya loh, ini suaranya aneh loh. Terus nggak ada pengumuman sama sekali. Jadi dari kokpit, dari mana tuh, diam aja. Semakin diam, ya kayak tadi kan pikiran semakin liar, gitu kan. Wah, pikirannya udah kemana-mana. Sebelah kanan kiri sudah mulai. Yang sono berdoa, yang ini, udahlah itu sudah kayak mulai agak kacau dikit gitu. Ya, lama gitu. Itu mesinnya benar-benar suaranya aneh. Saya udah entah berapa puluh atau mungkin berapa ratus kali naik pesawat belum pernah dengar suara mesin yang kayak gitu gitu kan. Saya juga udah mulai oke lah, ini kalau memang sudah saatnya ya saatnya gitu kan. Jadi apa yang perlu dilakukan, marilah kita bermeditasi. Paling enggak kalau menjaga pikiran pada saat-saat terakhir, hopefully masih di alam yang baik untuk nanti saat terlahir kembali gitu kan. Ya udah, itu benar-benar mencoba untuk bermeditasi gitu ya. Gampang nggak? Kagak gitu ya. Saya yang udah latihan begitu rajin 17 tahun aja susah gitu kan. Tapi paling nggak masih ada niat untuk bermeditasi.
Nah, dicoba aja gitu. Tapi memang setelah mulai meditasi karena kayak sudah biasa ya latihan ya. Pas awal tuh bener-bener jantungnya tuh masih kayak kenceng banget. Tapi lama-lama dia tetap makin tenang, makin tenang, makin tenang, makin tenang. Karena apa yang sudah kita latih, yaitu sudah kayak muscle, kalau orang kita olahraga ngomong muscle memory gitu ya. Udah terbiasa, udah terbentuk. Jadi dia begitu, oke, kita sekarang masuk ya ke state ini. Itu cepet banget gitu. Dan akhirnya setelah udah agak tenang barulah, oh nggak apa-apa, kita cuma muter 10 menit lagi kita mendarat. Phew, gitu kan. Nah, tapi ya itu, apakah masih bisa dilatih menjelang akhir? Ya seharusnya sih masih bisa, tapi butuh dilatih mulai kapan? Sekarang. Nggak bisa besok, besok, besok. Nanti kalau sudah saatnya kepepet, belum punya senjatanya gitu ya. Ya itu sih kalau dari saya. Nah, kalau yang kedua ini saya tidak tahu karena saya juga kalau saya jawab itu pasti lebih ke teori saja. Apakah ketenangan masih bisa dilatih di alam niraya? Ya karena saya belum ataupun tidak ingat di alam niraya itu seperti apa, ya jadi saya tidak tahu. Gitu. Itu mungkin jawaban saya. Silakan Bu Betty. Saya tidak ada tambahan, Bu Inga. Baik, ada tambahan mungkin dari Ibu Betty? Kalau untuk pertanyaan tadi ya, menjelang saat-saat yang saya pernah tahu, mungkin kan nenek saya yang sudah umurnya cukup di 90-an ya, dua-duanya pada saat mendekati itu, beliau-beliau ini yang saya ingat, mereka itu sering chanting. Jadi Amitofo, Amitofo, Amitofo gitu. Itu selalu di samping ranjang mereka. Kalau mungkin sekarang kita lagi sebut nafas kan itu objeknya nafas ya. Pengertian saya, walaupun saya kurang paham, saya yakin dengan mereka megang tasbih dan Amitofo, Amitofo, itu objeknya beliau-beliau ini melatih batin gitu. Yang saya tahu, walaupun badan sakit, walaupun nggak enak, ini tetap mereka pegang dan nggak bisa tidur pun mereka demikian. Kalau tadi juga mungkin menjawab ya, yang nggak bisa tidur tuh bisa ngapain kan gitu. Ini jadi latihannya mereka. Dan pada saat somehow latihan yang begitu udah lama mereka lakukan, ini yang membawa mereka tenang juga gitu loh. Jadi itu selalu diminta mana-mana kalungnya itu, dan mereka taruh kan sambil tiduran gitu ya. Selalu itu gitu. Dan ya sama sih, memang sudah dilakukan jauh-jauh sebelumnya, bukan pada saat itu. Gitu. Itu yang pengalaman saya ngelihat kedua nenek saya pada saat menjelang ya, yang mulai tidak sadar dan kesakitan ya memang sudah tidak, tapi pada saat di rumah sakit itu mereka masih tetap ini mirip gitu, mitofo, atau memang dinyalakan, atau kita yang di sampingnya sambil juga ini gitu, supaya berharap ama masih tetap ikut gitu chanting. Itu sih. Sadu. Balik lagi ke latihan ya, harus terus-menerus latihan apa yang kita pelajari. Iya. Kalau Bu tadi latihannya meditasi nafas, meditasi objeknya beliau, kalau di pengalamannya Bu Betty kan objeknya Iya, Namo Amitofo tadi. ya itu kan mungkin membawa kebiasaan jadinya. Kebiasaannya begitu. Jadi Mentality. nggak enak misalnya ketemu enak juga itu mirip. Ketemu nggak enak dia juga mirip kan, bawaannya jadi membawa dia pikirannya kalau lagi nggak dia kembali ke objek ini aja gitu. Sadu. Hmm.
Baik. Pertanyaan berikutnya dari YouTube, dari Saudara RJ. Selamat malam. Saya ada pertanyaan. Saya non-Buddhis dari Sarawak, Malaysia. Saya baru mencoba-coba bermeditasi, terutama waktu pagi, subuh. Walaupun tidur cukup, setelah bermeditasi saya mengantuk sekali. Saya cuma fokus kepada nafas keluar masuk saja. Tidak dapat dipastikan sama ada kaedah meditasi saya itu betul atau salah. Mohon berikan ulasan. Hmm. Mungkin dikasih bimbingan gitu ya. Dia baru pertama kali belajar-belajar, objeknya masuk keluar tapi mengantuk. Hmm. Oke, kalau pertanyaan Mungkin ini tips-tipsnya. saya rasa yang tepat untuk menjawab memang Ibu Inge, karena Ibu Inge menjadi tidak hanya fasilitator, beliau juga memang jadi asisten pengajar. Silakan ya Bu Inge ya. Oke. Ya, kalau kalau ini ya memang baru belajar kan. Nah, ini kan meditasinya fokus pada napas yang keluar dan masuk. Nah, ini ketika kita memperhatikan napas, itu juga perlu diingat kita tidak mengatur napasnya ya. Jadi memang membiarkan badan kita yang bernapas apa adanya, kemudian tugas kita hanya merasakan atau mengamati napas yang masuk dan keluar. Biasanya memang lebih mudah itu ketika kita betul-betul merasakan napasnya. Ya, jadi kalau untuk memudahkan biasanya saya akan anjurkan untuk cari tahu dulu. Kita lebih mudah merasakan napasnya itu di mana. Nah, apalagi untuk pemula ya, baru pertama kali belajar. Misalnya, saya kalau perhatiin napas kayaknya di hidung sebelah kanan saya agak lebih mudah daripada hidung sebelah kiri. Nah, ini sebelum meditasi dicoba aja dulu. Lebih mudah rasainnya di mana. Nah, kemudian fokus merasakan napasnya di situ. Hanya untuk membantu kita memudahkan. Ya, untuk merasakan napas. Jadi, rasakan napas masuk. Oh ya, berasa. Napas keluar, berasa. Seperti itu aja terus. Dan kalau pikirannya lari, ya tentu aja pikirannya lari, begitu sadar, balik lagi ke napas. Nah, nanti kalau sebenarnya sudah cukup berlatih agak lama gitu ya, nanti akan bisa mulai merasakan itu namanya badan napas. Ini saya kasih contoh pakai pensil ya. Jadi ini contoh ini napas kita masuk kan, lewat bagian yang tadi di hidung itu tadi, itu dia masuk gitu. Nah, kita rasain waktu dia pertama kali berasa itu, kita tahu, iya ini berasa nih gitu. Berasa masuk nih. Terus tuh dia mati terus. Oh ini ya, ini napasnya lagi masuk, lagi masuk, lagi masuk, lagi masuk, lagi masuk, lagi masuk. Dia stop. Gitu kan? Stop nih dia. Oke. Terus sekarang rasain lagi. Oh, napasnya keluar. Oh, keluar, 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 keluar. Hilang. Nah, nanti kalau sudah bisa seperti ini, nah ini udah bagus sekali sebenarnya. Bisa merasakan tek masuk, terus tek keluar gitu. Itu bisa merasakan batangnya napas. Itu akan sangat cepat sekali untuk kita berlatih ya, kalau bisa mengamati hal ini. Jadi mungkin untuk awal dicoba dulu merasakannya sampai bisa merasakan tadi ujung-ujungnya napas itu. Mulai dari situ dulu ya. Nah, kalau setelah meditasi ngantuk gitu ya. Karena reaksi tiap orang itu berbeda ya. Ada orang-orang yang memang setelah meditasi itu merasa rileks. Dan biasanya memang rileks itu kita asosiasikan dengan mengantuk. Karena kalau kita mau tidur dari kecil kita sudah latih, oke, kita tidur ya, rileks, terus tidur gitu. Nah, jadi memang rasa rileks itu banyak orang kadang-kadang asosiasinya adalah dengan tidur, mengantuk. Nah, makanya ini sebenarnya sangat wajar ya. Jadi walaupun setelah meditasi mengantuk itu sangat wajar, bukan sesuatu yang aneh gitu. Nah, tapi kalau memang kecenderungan kita itu seperti itu, padahal
kita tuh butuh kayak lebih segar gitu ya. Ada pilihan. Boleh coba meditasinya malam. Jadi memang meditasi malam, rileks, ngantuk, lanjut langsung tidur gitu. Ya, jadi ini bisa dicoba. Jadi bukannya subuh, tapi malam, karena kecenderungannya memang badannya lebih rileks, pengennya tidur gitu. Jadi pagi, kalau misalnya, saya juga belum tanya, belum tahu juga ya. Ini meditasinya berapa lama? Terus tiba-tiba ini sudah ngantuk gitu kan? Ya, gitu. Nah, kalau pagi misalnya memang setelah meditasi mengantuk dan butuh aktivitas, ya saya anjurin ya keluar aja jalan-jalan atau apa gitu, ada lakukan gerak badan gitu, olahraga supaya nggak ngantuk setelah meditasi. Itu sih, soalnya saya carinya yang praktis aja. Memang kebutuhan kita dalam keseharian seperti apa, kita sesuaikan praktik kita dengan kehidupan kita gitu. Mungkin Betty Baik, ada mau terima tambahkan. kasih. Silakan kalau Ibu Betty ada tambahan. Kalau pengalaman yang saya sudah pernah, memang biasanya kalau saya sedang retret meditasi, hari pertama itu yang sudah-sudah tuh saya memang ngantuk banget. Tapi berarti kan mungkin selama ini padahal badannya butuh tidur, mungkin tegang dan itu tidak terasa. Tapi pada saat rileks, ternyata memang badan perlu istirahat lebih gitu. Itu hanya biasa cuma hari pertama, hari kedua udah segar gitu. Tapi hari pertama itu ngantuk aja bawanya. Meditasi itu bawanya ngantuk. Jadi kembali lagi seperti yang Ibu Inge bilang, reaksinya di setiap orang berbeda. Tapi memang yang saya rekomendasikan sih memang saya sih nggak pernah ikut meditasi autodidak, belajar sendiri atau baca buku. Jadi saya juga berusaha untuk memang ikut latihan yang memang saya tahu ada gurunya gitu. Itu sih kalau dari yang sudah pengalaman yang saya rasakan. Aduh. Baik, yang berikutnya ada pertanyaan dari chat. Bagaimana untuk memaafkan? Mungkin meditasi pemaafan ya. Pertanyaan. Bagaimana kita bisa memaafkan? Memaafkan. Mungkin ada pengalaman meditasi pemaafan untuk rilis Karena memaafkan diri. pengalaman retreat atau teknik meditasi yang sampai hari ini saya lakukan itu dari Bali Usada. Sebenarnya saya interpretasi itu pemaafan itu efek dari meditasi cinta kasih. Jadi kalau di Bali Usada itu memang di akhir setelah hari ke-5 penyembuhan itu paginya hari ke-5 paginya kita sudah Hari betul ke-6. hari ke-6 Hari ke-6. hari ke-6 pagi sudah dilatih meditasi cinta kasih. Meditasi cinta kasih itu secara umum hampir mirip-mirip ya dengan meditasi Metta Bhavana yang pernah saya ikut oleh Bapak Slamet Rojali ya. Hampir mirip. Jadi memang ke diri sendiri, ke keluarga, ke teman, orang netral, orang bermasalah langsung musuh ya. Nah itu kan yang dilatih sebenarnya melebarkan si cinta kasihnya gitu. Melebar. Kalau memaafkan itu efeknya dari latihan itu saya otomatis. By produknya forgiveness. Forgiveness-nya sebenarnya ke diri sendiri dulu kalau saya lihat prosesnya yang terjadi, otomatis lebih mudah maafin orang lain. Jadi pada saat ada sesuatu terjadi dan saya nggak terima, itu
ujung-ujungnya ternyata saya marah sama diri saya, kenapa bodoh banget gitu. Kok bodoh banget itu terjadi? Kok bisa ya kena tipu? Kok ternyata itu ke sendiri semua. Kecewanya sama diri sendiri, marah sama diri sendiri, judging-nya juga kok bodoh, kok ini gitu. Terus itu double loop. Udah begitu, oh iya, kok saya marah sama diri sendiri, mestinya saya nggak marah, double di judging lagi. Harusnya nggak boleh gini, harusnya nggak begitu. Jadi kayak puteran apa itu namanya? Muter-muter di sana. Forgiveness for me is the byproduct. Produk dari latihan meditasi cinta kasih yang saya lakukan. Dan kok bisa? Nggak tahu, makanya setelah latihan tuh lepas, lega gitu. Lebih mudah, lebih softer to myself. Dan tendensinya karena softer to myself, softer to others. Itu. Nah, tekniknya mungkin Ibu ingat. Ya, tapi saya setuju. Memang kalau untuk forgiveness ya, itu sebenarnya kadang-kadang lebih sulit forgive ourselves daripada forgive others loh. Gitu. Karena yaitu banyak dari kita kayak tadi Bu Betty ngomong, lupa bahwa kita benci sama orang gitu kan, atau kesal marah sama orang itu karena ada aspek dari diri kita sendiri juga yang kayak tadi, kok bisa ya aku ketipu ya gitu. Nah, itu sebenarnya marah ke dirinya sendiri dulu sebelum marah ke orang yang tanda kutip mungkin menipu kita itu gitu loh. Nah, jadi memang itu ada dua. Jadi orang itu dan juga diri kita sendiri. Makanya ketika kita belajar di Bali Usada yaitu meditasi cinta kasih untuk kehidupan sehari-hari, itu memang dimulai dulu dengan semoga saya berbahagia. Jadi mulai dari diri sendiri dulu. Nah, kemudian baru ke keluarga, yang tadi Bu Betty juga udah cerita ya, ke keluarga, ke teman, sahabat, orang netral, baru musuh atau orang bermasalah. Nah, jadi ini karena dilakukan berulang-ulang ya. Jadi ketika kita itu bertemu dengan orangnya, itu yang muncul di pikiran mungkin di setengah sadar itu adalah ya sudah biasa kan, semoga dia berbahagia, semoga saya berbahagia. Jadi akhirnya rasa marah atau kebencian itu ya seakan-akan sudah tidak sekuat sebelumnya. Dan makanya kita ada rasa kayaknya, aku kayaknya sudah forgive gitu. Tanya gampang atau enggak ya? Apalagi kalau musuh ya. Terus kita yang di terakhir itu, semoga ini musuh kita ini ya, udah dibayangin, lagi ngebayangin aja mungkin kita mukanya udah mengkerut gitu kan. Semoga dia berbahagia. Itu ya, kalau pertama kali ngomong itu, semoga dia berbahagia. Itu kadang di dalam sini akan muncul, dia nggak berhak untuk bahagia gitu kan. Nanti akan ada kayak lawannya gitu loh. Ya, di situ. Dia sudah begini-begini, tapi kan kita lagi latihan, jadi diam gitu kan. Terus ya semoga dia berbahagia gitu. Memang kadang-kadang di awal kok kayak maksa gitu ya. Ya, kadang-kadang memang terasa kayak agak maksa. Tapi kalau terus dilakuin tuh lama-lama kita soft sendiri. Entah saya juga nggak tahu gimana, tapi nanti akan soft dengan sendirinya gitu loh. Karena lama-lama ya kita kayak terbiasa ya, oke lah semoga dia bahagia. Ya udahlah, ya udah bahagia sono bahagialah sono. Gitu. Jadi lama-lama kita sendiri bisa accept bahwa oh dia ini juga berhak loh bahagia gitu ya. Ya dengan caranya dia sendiri istilahnya gitu. Ya mungkin kayak Bu Betty tadi di awal ngomong, ya yang penting lu bahagia, lu gak gangguin gue lagi deh. Nah itu kan paling gak udah ya step ya. Nanti pelan-pelan memang itu lama-lama ya orang yang tadinya bermasalah ini mungkin turun kan levelnya jadi kayak sama dengan yang orang netral seperti itu. Ya memang ditanya prosesnya apakah bisa sekali meditasi langsung bisa maafin? Enggak ya. Mungkin butuh beberapa sesi. Kenapa kalau di retret kita bisa gitu? Kayak Bu Betty tadi kan, aku cuma 7 hari aja itu langsung kayak ada perubahan. Karena kalau kita ikut retret, itu kondisi pikiran kita dengan kondisi pikiran kita di keseharian itu sangat berbeda.
Kan kita kalau retret 7 hari itu sudah kalau dikatakan pikiran itu bisa masuk ke dalam ya, ketenangan kita semuanya itu jauh lebih dalam. Jadi waktu kita semoga dia berbahagia, semoga saya berbahagia, itu kekuatannya beda dengan ketika kita kehidupan sehari-hari yang mungkin cuman kalau di retret mungkin 30% atau apa atau lebih, kalau di kehidupan hari-hari mungkin cuma 5-10%. Jadi contoh kalau dia 5%, yang di sini 30, ya paling enggak 6 kali meditasi lah baru efeknya mungkin rada-rada sama gitu. Nah, jadi nggak bisa langsung, tapi butuh proses. Ya jalani aja. Nanti makin lama makin dilatih akan terasa mungkin makin mudah gitu. Mungkin itu yang bisa. Baik, terima kasih. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana menghadapi rekan kerja kalau kita sebagai bos atau leader gitu. Bagaimana dalam penerapan sehari-hari ya, meditasi kita menghadapi manusia lain ini. Yang di kantor, mungkin di usaha kita, yang kita pengennya apa gitu, terus dia ngerjainnya apa gitu. Gimana nih? Supaya nggak naik darah cepet, bagaimana? Kalau di tempat kerja. Udah, Coba Betty, saya itu dulu supaya kalau Ibu Inge kan nanti nutupnya melengkapi dan lebih panjang. Kalau saya kan tadi kembali lagi ya karena sudah latihan dan kita pada saat merasakan mengamati nafas sudah keluar masuk, diperhatikan lebih detailnya lagi karakternya si nafas. Tadi sudah masuk, keluar, ngerasain perubahannya. Panjang, masuknya panjang, masuknya pendek, keluarnya lebih panjang. Nah, kan memperhatikan perubahan. Pada saat memperhatikan perubahan, kita dilatih, disebutnya kalau di balik sadar otot pikiran itu lebih jeli melihat perubahan. Lebih fleksibel melihat perubahan. Dan mengalami langsung perubahan itu sendiri. Tidak pernah ada yang sama ya, masuk bisanya pendek, keluarnya lebih panjang. Terus mungkin suhunya berubah-ubah, masuknya dingin, keluarnya hangat. Anicca intinya. Rasanya di badan yang tadinya begini, tidak lagi sama seperti barusan. Kita dilatih mengalami perubahan setiap saat pada saat kita bermeditasi. Kenyataan inilah yang dibawa ke keseharian saya di tempat kerja, mengingatkan saya apapun yang dihadapi itu, ini pun akan berubah. Jadi, walaupun kita memegang sesuatu keinginan, ekspektasi, atau target yang mau kita capai, susun dulu semua kondisi yang memang baik untuk pencapaian tujuan atau target itu. Tapi kalau misalnya juga tidak, iya ya, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Kalau menghadapi kolik di tempat kerja, menghadapi kolik yang tidak sesuai dengan ekspektasi dong berarti ya. Ini kan bisa, apakah kita ada ekspektasi tertentu atau kok kita ngelihat aja kita udah bete gitu. Belum ngapa-ngapain pada orang itu, kita udah kenapa ya? Baru ketemu aja kita udah bete. Ini saya nggak tahu ini arahnya kemana. Kan katanya bagaimana hubungannya sebagai leader atau sebagai kolik di tempat kerja. Apakah ekspektasi ke hasil kerja orang tersebut atau orang belum ngapa-ngapain, lihat aja saya udah empet gitu ya. Kalau yang lihat aja udah empet, itu saya udah pakai meditasi juta kasih. Kalau yang ekspektasi tentang kerja, saya jadinya lihat case per case gitu. Jadi daripada lebih subjektif, kita lebih objektif. Oke, kalau kerja ini mau diselesaikan targetnya ini. Tapi kita tahu kira-kira orang ini hanya akan mengerjakan sekian persennya gitu kan. Jadi kita bagaimana mengkondisikan supaya dia mau membereskan ini, kalau tidak pun sudah ya udah minta 2 orang yang beresin gitu. Jadi sudah lebih penyelesaian masalah daripada stagnan di sana hanya menyalahkan satu orang itu gitu.
apakah menjawab ya, semoga menjawab, dan tolong dilengkapi lah Ibu Inge. Ya, kalau di tempat kerja ya mungkin tadi sebagian besar sih Ibu Betty udah jawab ya, bahwa memang kita tidak bisa mengontrol yang di luar gitu. Ya kita dapat bosnya kayak apa, itu lebih susah ya. Karena ya ngatur bos, gimana ya mau ngatur bos gitu kan, butuh strategi khusus untuk kita bagaimana eh, bisa cocok dengan bos. Tapi kalau dengan bawahan, nah ini kita kadang-kadang merasa punya power gitu. Bahwa, oh aku masih bisa lah mengatur dia. Tapi kenyataannya itu tidak ya. Jadi apapun yang terjadi, tetap itu adalah sebenarnya perasaan dia, apa segala macam itu di luar kontrol kita. Kita nggak mungkin bisa mengontrol seseorang gitu. Dia mau berasa gimana. Nah, yang bisa kita kontrol terutama adalah kan diri kita sendiri. Nah, ini yang latihan untuk memanage emosi kita ini yang kita memang dapatkan adalah dari meditasi tadi gitu. Jadi bagaimana menghadapinya? Ya kita pertama tingkatkan kesadarannya kita dulu di dalam pekerjaan gitu. Kalau misalnya ada pikiran yang muncul, ada curiga atau ada apa, ada kesel, ada apa, itu paling nggak kita, oh oke, rasa-rasa ini muncul. Rasa-rasa ini valid atau tidak? Butuh saya follow up atau tidak? Butuh saya tindak lanjuti atau tidak? Itu. Nah, itu adalah yang kita lakukan ketika di dalam pekerjaan gitu. Nah, tapi kalau memang dari vibe-nya aja udah nggak cocok, ya itu memang kayak tadi Bu Betty ini udah butuh meditasi cinta kasih aja. Karena kalau bukan kerjaan, nggak ada yang bisa kita bantu, kita kondisikan atau apa. Pokoknya lihat mukanya aja udah ngep gitu ya. Ya mau gimana lagi kalau memang harus bekerja sama ya, mau nggak mau, ya semoga dia berbahagia. Semoga saya berbahagia. Udah deh, gitu. Ya, tapi ya tidak mudah, makanya butuh latihan. Nah, latihannya sesering mungkin menjaga kesadaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya otomatis saja. Karena kalau kayak tadi ya, stimulus respon itu kalau kita nggak jaga kesadarannya di tengah, ya dia akan kayak otomatis kita selama ini melakukan apa, yaitu otomatis muncul gitu. Jadi jaga juga kesadaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya sekarang kan banyak sekali mindfulness dalam pekerjaan, mindfulness dalam apa, mindfulness dalam ini gitu ya. Ya, tapi itu memang harus dilatih juga dengan mungkin meditasi yang saya katakan lebih formal gitu. Ya, saya tambahin dikit aja. Kan karena struktur meditasi cinta kasih ini kan bisa kita rubah sebenarnya, untuk keseharian kan bisa juga dipancarkan ke titik-titik. Kita boleh untuk siapa aja, betul nggak? Kalau memang meditasi cinta kasih secara umum kita sebarkan untuk untuk tim saya di perusahaan ini, untuk bos saya, ya udah dimasukin aja juga gitu di latihan itu. Kan itu tinggal tambah satu kalimat untuk pada saat semoga ini berbahagia, semoga tim saya ini berbahagia. Karena kalau emang itu baik kan juga menguntungkan kita. Itu definitely berbeda sih. Dan kesadaran yang tadi Ibu Inge bilang itu akan mengurangi asumsi kita yang tadinya ini lihat deh nanti orang ini pasti bikin salah, kan ada ya tendensi kita begitu ya, udah judging duluan karena udah kecewa berkali-kali gitu. Tapi karena kesadaran kita tungguin, oh mungkin kali ini berubah. Iya lu berubah. Karena kalau kita sudah asumsi, kita udah nggak mau lihat orang itu kerja apa. Karena kita udah menutup kemungkinan kalau dia bisa berubah. Itu akan, dan sebenarnya itu tidak realistis kan gitu. Jadi kelembutannya juga, meditasi cinta kasihnya juga dikirimkan at the same time karena kesadarannya kita tetap kuatkan dan kita pupuk, kita jadi tungguin. Oke, mungkin yang kali ini berubah. Iya lo betul gitu. Itu nolong sih, iya. Baik.
Terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan terakhir, di zaman sekarang kita sering mencari dopamin instan dengan scrolling sosial media. Ini bagaimana menurut Bu Inge sama Bu Betty Hmm, mengatasi ini? Bagaimana? mana sih ini? Saya pernah ke trap juga, dan itu sebenarnya, oke, pekerjaan ada juga di WhatsApp, mau pesanan kue atau pesanan sendal gitu ya, mau nggak mau menjawab dari sana, mau supplier, mau ngomong apa. Tapi kan kalau lagi begini sambil nunggu kan akhirnya ke Instagram gitu ya. Instagram pertamanya, oh iya cari resep yang lebih oke. Oh ternyata bisa begini tekniknya. Tapi kan itu nggak habis, bisa nggak cuma kue kan pasti macam-macam yang masuk di sana. Terus nggak sadar 2 jam loh. Orang tadi meditasi setengah jam, nggak susah banget sih mau meditasi setengah jam gitu. Kayaknya saya juga nggak ada waktu. Saya kan juga suka beralasan sendiri. Ternyata megang itu 2 jam. Terus belum lagi udah di tag. Oh udah di tag, udah di tag. Oh jadi pengen lihat apa sih yang di tag. Terus belum lagi ada tendensi OCD. Kalau ada bintangnya saya mesti ilangin ya kan. Berarti ada DM mesti saya buka, chat mau saya ilangin, semua mesti di-read, unread itu harus 0. Aduh, capek kan. Akhirnya saya delete, saya pernah delete Instagram, udah nggak aktif. Atau latihan setidaknya 1 tahun sekali kayak saya retret dan tidak pegang handphone itu untuk saya amat sangat berguna. Jadi mau nggak mau emang perlu puasa gitu lah. Ya. Puasa deh. Mau latihan puasa setengah hari, mau latihan puasa 1 jam, mau latihan puasa 1 hari. Setidaknya ada kesadaran untuk oke, nggak dulu deh gitu. Atau di delete lah udah ininya. Apa tuh? Aplikasinya. Itu Oke. pengalaman saya. Oke. Bu Inga. Ya, kalau ini memang nomor satu kalau memang bisa dilakukan memang dopamin reset ya. Yang orang sekarang lagi ngetren dopamin reset. Itu handphonenya ya benar-benar gak disentuh gitu kan. Misalnya weekend gak sentuh sama sekali. Nah sama kalau kita berdua kan pergi retret itu bisa 7 hari ya udah pokoknya handphone udah gak sentuh sama sekali. Itu untuk kita betul-betul reset. Tapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu memang tidak memungkinkan dan kita harus di gadget gitu ya. Satu cara, kalau memang kita butuh WhatsApp gitu, ya bisa lah contoh kalau ini kita kerja di komputer ya udah pakai WhatsApp web aja. Yang lainnya tuh benar-benar di close ya, jangan layar kiri YouTube, layar kanan apa ya itu sama aja bohong sih gitu kan, tetap semuanya kebuka. Nah tapi kalau handphone saya kerja di satu. Biasanya salah satu cara yang agak mudah itu adalah menjauhkan handphonenya dari dari diri kita gitu. Jadi handphonenya ditaruhlah di kamar sebelah. Paling enggak itu kita siapin waktu. Oke, aku mau konsentrasi berapa lama nih ngerjain apa yang aku butuh kerjakan gitu kan. Oke, saya butuh 1 jam. Ya udah, itu handphone diletakin jauh-jauh, paling nggak di silent gitu. Jadi nggak ada notifikasi, nggak tahu apa gitu. Nah, abis itu baru kalau mau ya, oke, sekarang saya mau istirahat nih. Memang mau lihat handphone. Ya kasih waktu juga di timer juga sama. Di timer, oke saya mau setengah jam aja deh scrolling. Ya udah, scroll setengah jam scrolling tuh puasin aja itu setengah jam scrolling gitu ya. Jadi melakukan apapun full 100% kalau orang ngomong ya play hard ini ya work hard play hard gitu. Ya udah kalau memang seperti itu ya itu salah satu solusi. Ini nggak berlaku untuk semua orang. Ada orang-orang yang bisa seperti ini. Tapi paling tidak ya ini salah satu yang bisa dicoba gitu. Atau ya kalau mau ekstrim tadi delete gitu ya. Tapi ya kayaknya agak susah ya di zaman sekarang itu ketika semua orang sibuk membangun personal brandingnya di internet untuk mematikan sosial media ini gitu ya. Nah, tapi harus kita cari sebenarnya yang kita butuhkan itu apa dan kita cari cara yang cocok dengan kita untuk melakukan hal itu. Gitu.
Baik, terima kasih Anu Mudana, Bu Inga, Bu Betty. Mungkin sebagai penutup, closing statement dari masing-masing untuk merangkum diskusi kita pada malam hari ini, sekaligus juga mungkin di-sharing di mana bisa berlatih seperti Bu Inga sama Bu Betty, baik yang di sekitar Jakarta maupun yang di Bali maupun yang di seluruh Indonesia. Ini apa ada di seluruh cabangnya di seluruh Indonesia nih Bali Usada biar bisa berlatih seperti Bu Inga, Bu Betty. Boleh di-sharingkan. Terima kasih, silakan. Hmm. Oh, kalau cabangnya Bali Usada, eh, jika Tapa Brata sudah ada di beberapa kota, yang akan datang pun saya dengar ada di Medan ya. Untuk lengkapnya sih memang sebaiknya ke website. 1 bulan itu yang saya tahu ada beberapa kali Tapa Brata eh, di Bali, atau di kota-kota di Bali dan di Jakarta yang sudah regularly ada, dan tambahannya beberapa kota lainnya itu yang tidak tidak selalu setiap bulan ada. Closing statement, eh, kita sama-sama lah juga saling support untuk, ya kalau mau disebut berjuang, eh, jadinya mungkin kalau saya tetap menaruh diri di lingkungan baik Bali Usada atau teman-teman seperti Ibu Inge yang maksudnya uh, sukanya sama gitu loh. Jadi saya sendiri juga tetap berusaha bisa latihan setiap hari, bisa retret setidaknya 1 tahun sekali, hmm, terus mau belajar gitu. Oke. Kalau dari saya paling mudah kalau untuk Bali Usada bisa cek ke IG-nya Bali Usada juga ya. Em, untuk jadwal kemudian ada di mana saja itu biasanya infonya cukup lengkap di situ. Kemudian kalau mau berlatih bersama itu juga ada lewat Zoom setiap hari ya, bahkan sehari itu ada 2 kali untuk latihan bersama. Itu infonya bisa juga didapatkan di sana gitu ya. Nah, kalau closing statement dari saya, sekali lagi ketenangan itu memang bisa dilatih. Tapi dilatihnya butuh proses, butuh waktu, butuh upaya gitu ya. Jadi sebaiknya dimulai segera, sekarang, supaya pada saat nanti Anda betul-betul membutuhkan ketenangan ini sudah ada di dalam diri Anda ketika menghadapi kondisi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Anu Modana, sharing Bu Betty, Terima Bu Inge, kasih. dan Terima kasih. kalian yang mitra yang berada di Zoom maupun di YouTube yang telah berinteraksi dengan kami. Sangat gembira sekali karena kita mendapat sharing itu selalu dari orang-orang yang sudah berlatih apa yang disampaikan ya. Jadi bukan cuma teori tapi menginspirasi benar-benar latihannya, motivasinya, tekadnya, dan pengalamannya ya. Sehingga sampai di sejauh ini gitu, pengalamannya, latihannya. Terima kasih untuk sharingnya. Saya sangat senang juga. Semoga yang lain juga gembira, senang, dan ikut termotivasi dan bisa berlatih bersama Bali Usada maupun di tempat-tempat retret yang lain yang terdekat dari teman-teman semua. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita melakukan pelimpahan jasa kebajikan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan doa patidana. Punya sidani katasa yanyanani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawantaca mayang meta pita dayo
ditame capyaditawa ane majatawerino satta titantilo te bumacatuyonika panceka catuwokara samsaranta bawa bawe natang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa tesang niwedayung maya dinyana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kemapa dan capa pontu desa si jatang subah. Sadu, sadu, sadu. Setelah melakukan pelimpahan jasa kepada semua makhluk, marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk menutup Dhammasa Kaca online kita pada malam hari ini. Nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawakasangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Sadu, sadu, sadu. Sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, akan ada beberapa pengumuman. Baik, Anumodana, terima kasih kepada Bu Inge, Bu Betty, kemudian para panitia, dan kepada para donatur, kepada kalian mitra yang mengikuti acara ini pada malam hari ini, yang sudah mendukung secara langsung maupun tidak langsung kegiatan pada malam hari ini. Semoga terus kita bisa kebersamaan ini di dalam Dhammasa Kaca Online, season 7 episode-episode berikutnya, sehingga dhamma yang kita dengarkan bisa dapat kita latih untuk mengembangkan batin kita. Saya Fani, mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu kalian mitra semuanya di Zoom maupun di YouTube. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih ya Fani. Terima kasih.